Gue pernah dibully sama tuh momen nonton Taylor Swift. Gue pakai John Mayer. Nah lo jangan. Gue anggap John Mayer tuh duet sama Taylor Swift. Iya, Jadi gue iya, anggap iya. John Mayer tuh idolanya Taylor Swift. Yang dimana gue gak pernah tahu. Hello guys, welcome to Seven Sky Vintage Talks, tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol seputar dunia vintage. Kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai seputar kaos vintage, karena kita tahu di balik kaos vintage selalu ada cerita, apakah dari panggung konser tahun 90-an, thrift shop di pinggir jalan, atau bahkan lemari tua yang punya banyak kenangan. Ini gue udah bersama bintang tamu atau narasumber yang sama-sama kita udah kenal. Beliau merupakan musisi yang udah cukup ternama, kita kenal bersama. Dan dia juga kita kenal sebagai seseorang, entah apakah kita bisa sebut dia sebagai kolektor atau apa. Kita akan nanti tanya kulik-kulik sama dia gitu ya. Dan kita tahu bahwa dia juga seneng dan gemar dari dulu tuh nyimpenin barang-barang jadul atau barang-barang vintage. Oke guys, tanpa berlama-lama kita sambut sama-sama. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Beliau ini kita kenal sebagai Rian Eki Pradipta atau kita kenal sebagai Rian The Massive ya Mas ya. Kira-kira seperti itu Mas Ali. Nah Mas Rian ini kan kita lagi mau ngomongin, sebenarnya sengaja gue mau coba angkat genre vintage ini sendiri karena terus terang kepedulian gue. Yang pertama karena memang ini passion. Nah dan sekaligus kepedulian gue akan dunia ini. Paling enggak supaya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin bisa tahu gitu ya. Apa sih itu kaos vintage, terus bagaimana mereka bisa mencari kaos vintage dan mungkin bisa lebih menghargai kaos vintage itu sendiri. Nah bicara kaos vintage Mas, dari tadi ada yang ganggu mata gue sih. Apa tuh? Nah ini lu lagi pakai kaos apa nih Mas? Nah ini sebenarnya lu bisa cerita sedikit mungkin bukan Mas? kaos yang dicari sama banyak kolektor ya, karena nggak, ternyata bahkan di Indonesia pun kayak kemarin Babyface itu nggak serame kalau misalnya yang datang itu misalnya boyband Korea ya. Benar. Karena nggak, maksudnya gini, Babyface itu terkenal sebagai pencipta lagu sebenarnya. Karena di era 90s itu lagu-lagu R&B yang Billboard chart, masuk Billboard chart itu rata-rata yang bikin Babyface. Jadi kayak misalnya yang kita bisa sebut nama misalnya Boyz II Men. Benar. Itu lagu kayak End of the Road, lagu I'll Make Love to You itu ciptaannya Babyface. End of the Road itu dari Babyface. Iya. Terus misalnya lagunya Bobby Brown. Iya. Edition ya. Itu juga banyak hits-hitsnya tuh yang bikin Babyface. Terus Whitney Houston. Terus TLC juga tuh hampir lagu hitsnya tuh banyak kan ciptaan Babyface ya. Toni Braxton. Jadi bisa kita bilang si Stephen Babyface Campbell ini ya one of mother. Dia God lah ya. Iya God ya. Apa greatest all of time-nya musisi R&B sebenarnya. Dia tuh Iya. bisa dibilang mungkin suhunya para penyanyi R&B ya, karena memang ya panutannya lah gitu. Bahkan kayak Bruno Mars pun juga sangat mengagumi Babyface ya. Dan Babyface itu sampai hari ini masih bikin hits loh. Dia gitu bikin lagunya yang Seza tahu. Terus dia bikin kalau nggak salah Ariana Grande juga dibikinin juga sama Babyface ya, masih sampai hari ini. Jadi memang dia itu komposer, songwriter yang David Foster tuh takut sama dia tuh. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya sama komposer atau songwriter kulit hitam yang ditakutin sama David Foster tuh di era itu adalah Babyface. Makanya gue sempat ngejar Babyface itu tahun 2022 kalau nggak salah ke LA. Ini ceritanya seru. Jadi gue nekat untuk menungguin dia di stage door dan dia baru keluar itu. Gue tungguin jam 12 siang. Dia baru keluar dari stage door tuh jam 5 sore. Jadi gue 5 jam gue nungguin dia bolak-balik kayak anak hilang. Ini maksudnya untuk apa nih Mas? Nungguin tuh untuk bisa ketemu aja, foto dan tanda tangan. Oke. Dan akhirnya mungkin gue kan emang selalu cari cara lah gimana caranya harus ketemu nih. Ya, gue liatin aja orang yang pakai ID card kan, gue tanya, gue bilang aja gue udah jauh-jauh dari Indonesia, pengen ketemu Babyface, bisa nggak gue minta
tanda tangan dan akhirnya dibantuin tuh sempat tanda tangan dapat. Iya. Foto dapat juga. Kira-kira Babyface bisa keluar jam berapa? Iya. Lu tungguin aja jam 5 sore nanti dia keluar. Oke. Tungguin. Lu nunggu tuh sampai jam 5 jam nungguin. Akhirnya dia keluar, foto ya. Foto selfie ya. Nah, pertanyaan gue lagi, itu pada saat waktu itu ini kaos belum ada. Oh, belum ada ya, sayang. Belum ada. Ya, gue waktu itu pakai Waiting to Exhale. Oh, tahu Waiting to Exhale yang Whitney Houston. Nah, itu kan lagunya kan ciptaannya Babyface juga tuh yang lagu. Dan akhirnya dia tanda tangan di situ enggak? Oh enggak. Gue sengaja untuk menarik perhatian dia juga pakai itu karena kan itu satu album itu kan hitsnya kan Whitney Houston yang Waiting to Exhale itu. Iya benar. Terus waktu itu belum. Nah memang kaos ini tuh gue tuh sampai bertahun-tahun tuh nge-DM-DMin semua seller yang punya kaos ini. Oh, sesulit tapi apa lu dapat kaos ini, Mas? Di US. Sulit banget. Sulit ya. Mungkin gue baru dapat tuh setelah 3 tahun. Oh, ada ini yang sekarang. Ya, ada yang not for sale, tapi yang not for sale tuh karena gue tahu dia not for sale, gue DM-in terus aja. Tahun ini, tahun berikutnya gue tanya lagi, masih not for sale lagi. Berarti not for sale lagi. Lu cukup effort ya, Mas, untuk dapetin sebuah kaos vintage ya. Gue gitu, kalau misalnya udah pengen tuh harus gimana caranya mau gue tungguin bertahun-tahun, gue harus nungguin. Gue harus dapat tuh walaupun harus menunggu lama gitu. Termasuk gue kayak contoh piringan hitam gitu. Contoh gue dulu pernah pengen banget punya album Badai Pasti Berlalu. Itu gue sampai mimpi-mimpi gitu. Iya. Tapi sekali dapat itu sampai punya 10 vinyl. Oh, untuk Badai Pasti Berlalu. Dan sekarang value-nya udah di atas 100 kayaknya. Iya. Oh ya, pemirsa teman-teman, kebetulan beberapa waktu lalu gue juga berkesempatan untuk datang ke kediamannya Mas Rian. Memang dia punya satu set ya, kalau menurut gue bilang satu set, dia bukan tapi poster ya Mas. Poster yang original di tahun 77. Ori ya, dan semua dikompil jadi satu ya. Itu nggak akan mungkin dijual tuh Mas. Itu nggak. Menurut lu ada nggak yang punya koleksi seperti itu? Kalau yang lengkap dengan tanda tangan nggak banyak mungkin hanya 1-2 orang. Ada tapi nggak banyak ya. 1-2 orang. 1-2 ya. Itu sih value-nya udah pasti terserah aja deh. Maksudnya itu ya. Priceless ya. Yang lo tahu kira-kira gambaran value sendiri itu kira-kira berapa tuh Mas? Kalau vinilnya aja terakhir ada yang jual 100. Ya, cuma 100, teman-teman. Cuma kalau yang punya gue itu kan udah ada tanda tangan, udah ada udah dikompil gitu. Ada flyer aslinya tahun 77. Iya. Ada CD-nya, ada book. Bukan buku. Oh iya, flyernya. Flyer ya kalau nggak salah waktu itu ya. Kalau buku ada lagi yang beda. Iya. Gue punya. Ntar gue izin gue tampilin ya Mas ya. Iya. Kan ada videonya. Nah Mas, ngomong-ngomong soal kaos vintage, tadi udah bicara kita soal kaos Babyface. Yes. Boleh nggak ceritain ya ke teman-teman atau pemirsa di rumah tuh, awal muasal lu tuh nyemplung di dunia kaos vintage nih kapan, karena apa gitu ya. Dan yang pasti kalau kaos band tuh pasti karena emang bokap kan juga musisi. Jadi waktu SMP atau SD. SD itu kayaknya udah tahu kaos band tapi ya belum, karena masih SD ya. Kalau mulai beli itu di SMP sebenarnya, tapi SMP ya. SMP tapi di Blok M, belinya kaos-kaos. Tahu tuh yang kayak KW lah ya. Di pasar raya gitu. Iya kan ada di bawah tuh ada Blok M yang di terminal Blok M tuh kan ada jual-jual dulu Aerosmith lah apa gitu. Dulu tuh inget banget kaos band pertama gue tuh Aerosmith. Tapi dulu kalau nggak salah tuh di era-era 90-an tuh yang vintage juga udah dijual tuh. Iya. Dulu harganya masih ratusan ribu. Ya cuma gue dulu belinya ya karena belum mampu, jadi belinya murah-murah aja. Murah. Beli kaos band yang itu bisa dibilang palsu ya. Hitungannya bootleg lah ya, atau palsu, remake lah ya. KW gitu ya. KW. Karena emang desainnya sama seperti aslinya. Iya. Tapi dibikin mirip gitu ya. Oke. Terus ya sebelum sampai akhirnya pas sudah masuk industri punya penghasilan, barulah mulai mencoba membeli yang asli gitu. Pertama kali sebenarnya ada salah satu teman yang nyekokin lah. Jadi waktu itu tahun 2007 inget banget itu kita lagi main di MTV, gue tuh disuruh make kaosnya dia The Stone Roses waktu itu. Oke. Nah itu asli? Itu gue nggak tahu asli atau enggak, tapi pokoknya desainnya warna hitam, terus ada foto personil gitu. Terus The Stone Roses. Nah di situ tuh kayak udah mulai jadi perbincangan tuh saat itu ya. Iya. Ada The Massive, band baru muncul di MTV, pakai Stone Roses gitu.
Walaupun saat itu gue belum mendalami Stone Roses sebenarnya. Iya. Karena disuruh pakai temen. Iya. Sampai akhirnya karena udah pakai itu akhirnya gue mendalami tuh. Oh, Stone Roses lagunya seperti ini. Iya. Albumnya pertama kali gue denger ya album Second Coming sebenarnya. Terus akhirnya mulailah membeli yang asli itu, kayak waktu itu masih ada di kalau di Bandung tuh Rockstar ya zaman dulu ya. Oh, benar. Rockstar. Terus ada dulu sih paling sering di Rockstar sih. Kadang kalau zaman dulu tuh seingat gue kayak Aquarius. Ya. Itu mereka pada jual tuh. Jual ya, tapi gue dulu lebih banyak karena dulu sering manggung di Bandung dan lain-lain. Terus di Bandung ya. Temen yang nyekokin ini juga orang Bandung, jadi gue sering mampir tuh ke Rockstar. Memang sama dulu kalau vinyl di Omnium. Omnium tuh tempatnya Otong ya. Oh iya tahu, tempatnya Kang Otong Coil ya. Berarti vinyl juga udah dari dulu tuh eranya tuh. Iya, jadi ketika udah mulai punya uang gitu dari hasil manggung, gue udah mulai ngumpulin hobi, karena emang dulu zaman SMP ini gue coba flashback lagi. SMP itu gue itu uang jajan itu nggak pernah dijajanin. Jadi dulu itu waktu SMP simpan buat beli-beli yang begitu. Buat beli kaset sama CD zaman dulu. Jadi dulu itu saking ngiritnya, gue mau nggak mau harus mintain makanan teman-teman. Saya teman lagi makan nih, makan bakso, minta satu bakso bagi dong. Jadi selamitan kita. Iya. Ntar ada yang makan somai, bagi dong. Itu sebenarnya buat ngirit duit. Iya benar. Karena kan demi mendapatkan demi beli kaset setiap hari Jumat atau Sabtu. Oh, kenapa tuh mesti hari Jumat atau Sabtu? Karena kan ngumpul ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, iya. Setelah kekumpul Rp10.000 atau berapa gitu, akhirnya gue beli di Taman Puring. Oh, Taman Puring. Iya, Taman Puring itu udah. Jadi dari zaman SMP, gue SMP, pedagang-pedagang Taman Puring sampai hari ini masih ingat sama gue. Karena gue dari SMP udah ke toko kaset. Karena zaman dulu kan emang udah ngumpulin kaset. Jadi sampai hari ini kaset-kaset itu masih ada tuh di rumah. Luar biasa ya. Masih gue simpan. Sampai akhirnya dulu ngumpulin, akhirnya ke CD. Mulai naik CD vinyl. Akhirnya pas sudah punya duit, penghasilan baru ke vinyl. Vinyl kan lebih mahal ya. Benar. Nah, jadi udah mulai ngumpulin rilisan fisik kan emang udah dari zaman dulu sih, dari SMP. Iya. Bahkan SD tuh gue sebenarnya udah mulai ngumpulin juga, tapi dari bokap minta beliin bokap. Jadi dulu tuh udah ngumpulin. Dulu bahkan ingat banget kelas 2 SD tuh ulang tahun, gue tuh minta hadiahnya kasetnya Mariah Carey yang ada lagu Hero, sama albumnya Bass Jam yang ada lagu Bermimpi. Tahu. Berarti itu masih tahun 92. Iya 90-an awal ya. Iya, 90-an awal. Itu ulang tahunnya mintanya kaset ya, zaman itu ya. Terus dulu tuh suka banget dengerin Color Me Bad gitu-gitu. Ya termasuk kalau yang justru malah yang alternatif itu gue sukanya SMA. Justru di SMA alternatif. Iya, jadi udah mulai dengerin pulp, udah mulai dengerin zaman itu dengerin kayak ya Britpop, udah mulai dengerin Smashing Pumpkins dan lain-lain gitu kan. Baru setelah udah punya penghasilan, barulah mulai ngumpulin piringan hitam. Nah, setelah itu dari piringan hitam itu masih beli yang belum yang vintage tuh, kalau yang t-shirt ya. Masih beli yang di era itu kayak zaman ada Morrissey lah gitu, Smashing Pumpkins. Itu yang di era itulah yang dijual saat itu. Tapi akhirnya mencoba ngulik-ngulik, belilah yang vintage mulai itu. Ya. Tapi harganya udah nggak segila sekarang ya. Iya masih murah lah. Ya dulu tuh gue Nirvana tuh lengkap. Itu ya. Harganya tuh dulu masih Rp1 juta tuh udah mahal banget zaman dulu. Iya. Waduh. Itu 2010 ya. Nah, jadi dulu itu Edwin Nostalgic itu zaman itu salah satu yang berani beli mahal tuh kata Edwin itu gua. Di luar orang bule. Iya. Gitu. Nih cuma orang Indonesia ya, salah satunya lu nih. Mungkin ada 2, 3 atau 5 orang ya saat itu ya. Yang berani beli tuh 2,5 juta zaman itu. Kaos apa tuh waktu itu tuh? Ada Smashing Pumpkins, ada The Sundays, ada banyak tuh di zaman itulah. Berarti kira-kira di era 90-an awal itu untuk kaos-kaos yang kira-kira di Sundays, Smashing itu kurang lebih kisaran harganya segituan lah ya. Nah, itu 2010. Oh udah 2010. Itu masih 2,5 juta, itu udah mahal banget. Makanya gue pikir sih kalau 2,5 juta di tahun-tahun dulu tuh udah mahal banget sih. Iya kan, makanya dia bilang yang berani beli harga segitu tuh salah satunya lu katanya gitu, kata si Nostalgic ya. Katanya, gue juga kalau misalnya gue yang mengaku kan ntar dikira ngaku. Tapi dia bilang seperti itu. Dan ternyata kalau kita melihat
harga hari ini ternyata itu murah banget. Iya benar. Kayak Smashing Pumpkins kan sekarang udah di atas 15 gitu kan maksudnya. Benar. Depend on articles biasanya. Atau kayak Ride gitu zaman dulu gue lengkap banget semua ada gitu. Apa Smashing Pumpkins lengkap banget zaman itu sampai semuanya ada, dan sekarang harganya udah luar biasa ya. Nah Mas, lu tadi bilang ngumpulin duit. Kalau kita balik sedikit, ngumpulin duit untuk beli-beli kaset, terus beli-beli CD. Nah, porsi lu ngumpulin duit untuk beli-beli kaset, terus sama kaos tuh berat mana tuh Mas? Artinya kadang-kadang ada duit, oh gue beli kaos aja deh, atau enggak, kalau itu kan fasenya udah beda tuh. Udah beda. Kalau yang pas kaset tuh emang masih sekolah SMP. Oh, SMA. Berarti SMP SMA kaos belum terlalu nih. Bukan belum terlalu, emang nggak beli. Emang nggak beli. Karena belum sanggup. Iya. Pokoknya udah harga 250.000 tuh udah menurut gua udah mahal lah gitu. Iya. Zaman itu ya. Atau 200.000. Jadi gua tuh baru beli kaos tuh mungkin ya setelah punya uang itu 2008 2009. 2008 2009. Tapi di 2010 itu udah mulai banyak lah, udah ngumpulin terus gitu-gitu. Okay. Mas, ngomong-ngomong 2008-2009, let's say kita anggap ini perdana atau pertama kali lu dapetin kaos vintage pertama. Boleh tahu nggak tuh kaos apa sih? Dulu itu dan dapetnya di mana gitu ya ketemunya? Dulu tuh banyak. Gua itu kenalnya sama kolektor Bandung ya. Oh, kolektor Bandung. Seller Bandung. Iya. Kayak misalnya ada, mungkin tahu Kang ada Acil. Belum tuh. Acil belum kayak Iya. belum, maksudnya yang paling lama tuh masuk ya Miftah. Oh, Miftah tuh Mif ya. Terus ada Utek. Kang Utek ya, Kang Utek. Utek. Itu yang salah satu seller yang dulu sering gue beli lah gitu. Sampai hari ini sebenarnya. Sampai hari ini enggak pernah. Dan menurut gue juga sampai hari ini harganya masih oke lah, walaupun ya gitu udah ngikutin market ya. Tapi masih bisa dijangkau lah ya. Masih bisa digoyang lah gitu ya. Tapi tetap kalau misalnya kaos-kaos yang memang udah mahal sih, ya tetap aja mahal sih. Karena memang udah marketnya udah segitu ya. Terus abis itu Acil tuh akhirnya mulai tuh yang Grans dulu tuh gue inget banget tuh dia tuh. Terus akhirnya malah apa yang pernah gue dibeli lagi sama dia gitu-gitulah. Karena mungkin dia tahu ada marketnya lagi mungkin yang lebih mahal. Dan gue memang juga tipikalnya hampir juga nggak ngambil untung banget sih. Begitu ya. Bahkan banyak juga yang gue jual tuh rugi aja tapi seneng aja gitu. Nah, padahal gue nanti akan mau nanya tuh Mas nanti. Iya, nggak apa. Nanti ditanya aja silakan. Itu ya. Terus Mas, pada saat lu mulai beli kaos vintage itu karena memang lu passion, suka dengan hal yang berbau vintage, atau mungkin lu juga mungkin ada passion, gue suka nih yang gaya-gaya jadul gitu misalnya. Oke, kenapa suka t-shirt dan lain-lain itu kan pasti kan karena musiknya dulu. Musik ya. Nah jadi memang dulu dari kecil memang bokap itu kan istilahnya udah banyak ngasih amunisi lagu-lagu atau band-band atau penyanyi yang memang dari kecil tuh bokap udah selalu nyekokin gue. Contoh misalnya ya Beatles sudah pasti, terus The Beach Boys, terus Chicago. Makanya gue tuh sampai hari ini ngumpulin tuh yang dulu sering gue waktu kecil dengerin tuh. Pernah denger ya. Kayak Air Supply misalnya, Chicago. Itu susah banget juga tuh sekarang tuh. Kenny Loggins terus misalnya. Oh ada lo Kenny Loggins ada nyimpen juga? Ada. Banyak gitu-gitu pasti gue nyimpen tuh. Terus misalnya Chicago, Mr. Big yang gitu-gitu lah yang memang hairband tuh gue ngumpulin tuh kayak Bad English gitu-gitu. Dan memang eranya zaman dulu tuh kan kita lebih ke kalau genre itu kebanyakan glam ya Mas ya. Ya di era itu ya. Era ya. Ya lebih banyak glam sebelum ada grunge ya misalnya. Jadi gue tuh memang malah kalau musik justru era hairband itu glam rock itu malah glam rock ya. Sampai hari ini masih ngumpulin. Makanya gue gue ngumpulin Loudness lah, ngumpulin Mr. Big banyak banget, terus Bad English, Rio Speedwagon tuh gue kumpulin tuh. Karena emang waktu kecil bokap nyekokin itu. Iya, jadi terus misal Eagles. Nah Eagles kan zaman dulu bokap tuh selalu dengerin tuh lagu-lagunya gitu-gitu. Artinya sekarang lu untuk menyimpan sebuah kaos atau mungkin mengkoleksi atau bahkan mungkin pengen memiliki, nomor satu itu dasarnya bahwa satu gue tahu musiknya. Yes, dan biasanya gitu. Gitu ya. Iya, gue tahu musiknya dan gue suka musiknya gitu. Betul. Jadi di luar dari sorry to say kalau kita anggap kefomoan misalnya. Oh ini yang lagi ini misalnya. Gue pengen punya atau gimana atau lebih kayak gimana tuh? Sebenarnya gini, kalau FOMO itu hal yang wajar ya, karena
pasti ketika ini lagi happening gitu, jadi pengen punya gitu. Iya, tapi benar-benar. di sisi lain karena gue juga musisi, biasanya kalaupun FOMO gue harus dengerin dulu. Oh oke. Ini masuk Lagunya, gak nih sama karakter sama gue nih gitu. Bukan soal karakter, masuk ke musiknya ke gue nih. Iya, gitu. iya, Karena iya. kayak contoh misalnya metal gitu ya. Sampai hari ini gue tidak punya t-shirtnya Cradle of Filth. Cradle of Filth. Ya, Cradle of itu ya. Itu kan desainnya kan Iya. aneh-aneh tuh, Futuristik unik-unik tuh biasanya. Tapi gue nggak pernah punya, Alasannya? karena nggak pernah dengerin lagunya, Oh. gitu. Tapi kalau misalnya Megadeth gitu, gue dengerin. Iya. Tapi emang uniknya masih Metallica gue dengerin gitu. dengerin ya. Tapi ya itu lagi ya, uniknya di dunia vintage ini kadang-kadang orang tuh ada lihat, oh kan kadang-kadang pemilihan kaos vintage tuh suka banyak ya Mas. Ya ada kadang-kadang, wah gue nggak tahu lagunya tapi gue suka desainnya nih. Ya itu hal yang itu nggak apa-apa juga. Jadi gue coba beli deh. Nah setelah beli kadang-kadang baru tuh dia dengerin musiknya Ya tuh. ada yang seperti itu. Ada seperti Itu ya. Sebenarnya kalau sama juga kayak misalnya kita mengkoleksi piringan hitam atau CD, kan kadang-kadang juga ada juga yang orang tuh mendengarkan dia tertarik sama cover albumnya. Iya. Gitu. Seru nih covernya gimana nih? Akhirnya cari tahu musik. Oh musiknya asik juga nih. Iya. Akhirnya jadi ngoleksi. Iya benar. Gue pernah juga kayak gitu, kayak waktu itu ada satu band dari Irlandia namanya The Divine Comedy. Itu malah ditemukannya di kompilasi Britpop. Oh. Gitu pas lagi itu tiba-tiba, malah kan tadinya kan karena pengen denger ada Suede, pengen dengerin ada Stone Roses-nya, pengen dengerin James gitu-gitu ya, atau Oasis gitu. Nyempil The Divine Comedy. Pas gue denger kok enak banget lagunya, akhirnya gue cari tahu. Akhirnya Dan sampai ke mau sampai coba koleksi cari ke tahu kaosnya, t-shirtnya. Gue punya tuh. Iya. Gue Divine Comedy itu dapat tag Giant itu dari Mif tuh waktu itu. Sampai hari ini masih gue simpan, dan itu nggak akan gue jual karena salah satu Punya band memorabilia lah ya yang di gue suka banget saat itu ya, dan nemunya juga waktu itu nggak sengaja juga di kompilasi Britpop itu waktu gue masih SMP atau SMA gitu. SMA. Tahun berapa tuh Mas lu dapat itu kaos? SMA. Kalau kaosnya sih setelah ya 2010-an ya. 2010. Pokoknya lumayan juga, udah lama juga ya. Udah lama. Itu Udah lama ya? itu masih ada di lemari tuh. Iya. Gitu. Cuma ya karena memang bandnya underrated ya. Jadi Iya. bukan band-band yang so besar Oasis gitu atau ya kalau shoegaze kan ada Ride, ada Cocteau Twins, itu malah mungkin lebih dikenal orang. Ini di Divine Comedy itu nggak banyak dikenal. Gak banyak, ya. Mungkin hanya kalau di daerah di Indonesia tuh biasanya hanya orang Jakarta sama orang Bandung aja paling yang tahu. Yang tahu ya. Mungkin ya, tapi mungkin ada sedikit segelintir lah, tapi di daerah lain, tapi gue yakin nggak banyak juga gitu. Tapi kenapa lu masih mempertahankan ibaratnya tuh, wah gue tetap nih kalau kaos vintage mungkin punya valuable tersendiri buat gue. Kayak gue tuh ngumpulin juga gitar tahun 59, tahun 60, tahun 65, tahun 80. Jadi memang dari dulu emang setelah punya uang, setelah kita punya penghasilan gitu ya, akhirnya gue tuh kayak pengen punya sesuatu yang dulu waktu kecil tuh gue pengen. Mimpi kita ya. Bermimpi Iya, gitu. Contoh jersey bola gitu, jersey MU. Gue tuh kan suka banget sama Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer. Makanya ketika dulu punya penghasilan, yang gue cari adalah jersey-jerseynya Solskjaer. Gimana caranya gue bisa dapetin tuh kaos? Gimana cara bisa dapetin tuh jersey bolanya sampai bisa dapet tangan-tangannya. Sampai akhirnya gue sampai ketemu berkali-kali, sampai foto. Iya. Ya karena emang itu mimpi gue dari kecil, gue pengen ketemu Solskjaer. Iya. Bisa ketemu Beckham, bisa tanda tangan, bisa di era 99 ya, yang waktu MU juara Liga Champions dan treble, itu hampir semua pemainnya gue udah ketemu. Iya. Ya Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, cuma Roy Keane doang yang belum ketemu nih. Kalau Sheringham, Dwight York, itu udah pernah ketemu tuh. Peter Schmeichel udah pernah ketemu. Backnya tuh udah pernah ketemu. Dennis Irwin, Gary Neville. Segitunya ya masih. Udah dapat semua. Nah, termasuk t-shirt. Iya. Gitu. Jadi ketika gue mengoleksi t-shirt sama juga. Jadi itu kayak, wah ini gue pengen banget nih punya t-shirtnya band ini nih. Tapi pengennya yang di era itu gitu. Iya. Bukan yang baru gitu. Iya. Nah, ketika gue membeli kaos-kaos itu pun juga ternyata entah kenapa ketika gue bandingin dengan kaos sekarang ya, sablonnya beda,
Oke. Kadang bahannya beda. Iya. Kayak entah kenapa gitu kayak kok ada sensasi tersendiri ya gitu ketika kita mengkoleksi kaos-kaos vintage yang di eranya gitu. Di era itu dan memang punya histori ya. Misalnya contoh, gue tuh suka sama kaos-kaos yang ada turnya biasanya, yang di era itu gitu. Atau misalnya kaos-kaos yang memang dirilis cover album tapi di era itu misalnya gitu. Nah kayak misalnya album Smashing Pumpkins yang Melancholy gitu ya. Itu kan ikonik banget gitu ya. Benar. Nah itu gue pasti suka tuh sama pengen punya t-shirtnya gitu. Seberapa sering sih Mas lu dalam keseharian ya make ya istilahnya tuh make untuk kegiatan keseharian? Berapa sering sih lu pakai? Sebenarnya kalau kaos band itu gue makainya tuh sesuai dengan mood biasanya. Oh gimana mood? Maksudnya moodnya gini, misalnya gue tuh bisa misalnya hari ini pas mau berangkat nih, awalnya pakai ini. Misal kayak tadi, tadinya tuh gue pakai Procol Harum berangkat. Tapi entah Harum. Iya. Tapi entah kenapa tiba-tiba gue pengen pakai Babyface. Jadi kalau pakai sesuatu pakai baju tuh memang gue bener-bener gimana mood? Menyesuaikan mood hari itu. Ya, bisa gitu ya. Iya. Jadi bahkan bisa lagi pakai ini tiba-tiba mau keluar balik lagi ke lemari ganti lagi. Udah pakai nih ganti lagi bisa 4 kali misalnya gitu. Ini contoh ya. Waktu itu ini cerita lucu sebenarnya. Jadi waktu itu gue itu pengen banget ketemu Beckham. Beckham. Tapi gue nggak dapat undangannya. Ini lucu banget ceritanya. Nah, gue minta tolong sama beberapa orang yang gue anggap dia punya nih undangannya. Tapi nggak ternyata nggak bisa ngasih gue. Nah, tapi gue kan karena gue itu orangnya selalu gimana caranya gue harus dapat. Akhirnya tetap datang ke acara, bilang. Nah, gue tahu David Beckham itu sukanya The Stone Roses karena dia salah satu investornya Stone Roses kalau nggak salah. Jadi pas dia reuni itu Beckham tuh salah satu orang yang kan dia ngefans ya sama Stone Roses ya. Nah, akhirnya gue pernah dapet tips dari seorang teman. Kalau lu ketemu sama idola lu jangan pakai kaos dia. Pakai kaos yang dia pakai kaos yang idola si musisi itu. Contoh, gue pernah ketemu sama Incubus, vokalisnya Brandon Boyd. Dia tuh ngefans banget sama Faith No More. Nah, wah ini tips menarik sih. Iya, Mas. Jadi ketika semua orang pakai ke Incubus, hanya gue yang pakai Faith No More dan cuma gue yang ditegur sama Brandon Boyd dan cuma gue yang bisa foto sama dia. Di antara puluhan orang itu yang katanya nggak boleh foto, gara-gara gue pakai Faith No More, dia langsung gue diperbolehkan untuk foto sama dia. Wah, luar biasa. Nah ini balik lagi ke David Beckham. Iya. Beckham itu, nah waktu itu kan gue nggak dapat undangan. Nah gue nekat datang. Mungkin ada orang yang melihat gue gitu, kasihan kali ya kok gue selingkuh sendirian. Ada orang nanya, Mas kok nggak masuk? Ya saya nggak punya undangan Mas. Oh bentar, akhirnya, oh ya ada teman gue tuh lewat. Terus dia bilang, ini teman gue nggak jadi. Ini waktu di mana nih Mas? Di Jakarta. Waktu itu. Dia nggak bisa si orang ini nggak bisa. Lu pakai punya gue aja nih masuk. Akhirnya masuk dalam. Ini lucu banget. Masuk ke dalam ternyata itu di belakang. Jadi ya cuma nonton Beckham ngomong aja gitu kan. Terus panitia nyapa nih. Dia bilang, Mas saya suka sama lagu The Massive. Wah ini kode nih. Terus, Mas kok gak di depan? Ya saya cuma dapetin di sini Mas. Oh bentar. Akhirnya dikasih gelang. Mas ke depan aja nih, saya kasih ke depan. Nah ternyata gue maju ke depan, yang sebelah kiri hanya bisa ngelihat lebih dekat aja. Tapi yang meet and greet dan foto itu di sebelah kanan. Gitu. Nah, terus kita cari akal lagi kan. Yang orang yang tadi panitia gue panggil lagi, Mas. Gue punya jersey sama, gue fans banget sama Beckham, lu tahu Mas, gue kan suka MU banget. Ini yang meet and greet ini bisa nggak Mas? Ya dapat Mas. Waduh ini harus ada kayak gelang beda lagi. Ada gelang yang beda lagi gitu. Waduh gimana Mas ya? Oh bentar Mas. Saya cek dulu. Atau bisa ada gelangnya dapat lagi. Masuklah ke dalam. Nah ada beberapa orang yang gue minta tolong ini, yang waktu itu gue mintain tolong dan dia nggak bisa ngasih, itu kaget. Tiba-tiba gue ada di dalam. Udah di dalam. Ada di ruangan itu. Dapat 2 gelang lagi. Iya, 2 gelang. Ada di dalam. Terus dia kaget loh. Kok bisa? Iya Mas. Terus ini lucu banget. Pas
udah siap-siap untuk meet and greet untuk foto, gue langsung ngambil baris paling depan. Jadi mereka nih banyak ada banyak influencer lah gitu ya. Itu gue tinggal aja, pokoknya bodo amat ya pokoknya. Intinya ada artis, ada influencer gitu mereka pada ngobrol gitu. Gue nggak fokus ke mereka, gue fokusnya di ngantrian yang di depan. Gimana caranya gue bisa masuk tuh kayak baris kanan tuh ya? Iya, terus akhirnya dimulailah tuh, suruh siap-siap, antri kan. Jadi karena gue udah standby duluan, ya gue di paling depan. Gue di belakangnya ambasadornya waktu itu kalau nggak salah ada Irfan Bahdim sama istrinya. Oke. Terus gak taunya yang masuk itu ada 5 orang pertama nih di depan. Waduh. Nah, masuk. Mereka kira nggak tahu, mungkin gue dikira orang sponsor atau apa kali ya. Nah, ini yang mantap. Jadi pas lagi ngantri nungguin Bahdim sama itu foto, si manajernya Beckham negor gue. Katanya kaosnya keren. Kode lagi tuh. Kode tuh. Kode. Terus nah tapi dari awal udah dikasih tahu tidak boleh ada foto, tidak boleh ada tanda tangan dan lain-lain. Nah pas udah giliran gua, Beckham langsung notice. Gara-gara lihat kaosnya. Iya. Luar biasa. Dia bilang, wow, itu intinya dia bilang itu adalah band favorit gua. Berarti sempat ngobrolan, sempat sapaan di situ. Kenapa? Karena dia ngeliat gua pakai Stone Roses. Gara-gara kaos. Itu. Terus gara-gara itu Beckham moodnya oke kan? Iya benar. Gue bilang boleh nggak gua selfie? Sure. Akhirnya foto selfie. Sebenarnya hanya boleh foto dari panitia. Gitu. Gue dapet selfie, boleh nggak gue tanda tangan? Oh boleh, nah tangan. Luar biasa. Terus setelah itu fotonya dari panitia gue foto gini. Gue jembrangin jersinya. Iya. Dan yang gilanya lagi adalah orang-orang yang gue mintain tiket itu fotonya hanya bisa 20 orang, 15 orang. Random, nggak personal, nggak boleh sendiri. Jadi yang sendiri cuma gue doang, sama Irfan Bahdim dan istrinya. Iya. Gitu. Itu salah satu. Nah jadi ini keajaiban lah. Ini teman-teman ya, ini menurut gue salah satu hidden tips deh buat teman-teman semua. Jadi kalau kalian punya katakan satu sosok yang kalian idamkan atau mungkin kalian ngefans sama seseorang, nah pakailah apa yang dia suka. Jangan pakai katakan misalnya dia singer, jangan pakai merchandise-nya atau mungkin jangan pakai bandnya. Jadi kalian harus cari tahu dulu band apa atau figur apa yang memang dia suka. Nah, cuma ini ada lumayan blunder juga gue waktu itu. Jadi gue pernah dibully sama ada satu momen gue nonton Taylor Swift, gue pakai John Mayer. Nah lo kan gue tuh gini, gue anggap John Mayer tuh pernah duet sama Taylor Swift. Jadi gue anggap John Mayer tuh idolanya Taylor Swift. Iya, salingan lah. Iya, nggak taunya mereka punya histori yang lain. Yang dimana gue nggak pernah tahu. Kalau ternyata Taylor Swift tuh pernah ada masalah sama John Mayer lah, bla bla. Gue kan nggak pernah tahu ya sama kehidupan pribadinya mereka gitu. Dan karena gue memang hanya menyukai musiknya. Iya. Wah itu dibully abis-abisan gue. Karena boro-boro mungkin ditengok ya, mungkin nggak boro-boro dipanggil, ditengoknya mungkin gak. Ya intinya saat itu tapi anehnya pas di tempat konser biasa aja karena gue buka. Dan itu banyak banget fansnya Taylor Swift juga ya di saat itu. Dan aman-aman aja gitu, tapi emang di sosial media yang gue dibully habis-habisan. Tapi intinya ya gue jelaskan bahwa memang gue bener-bener gak ngerti kehidupan pribadinya mereka. Yang gue tahu mereka, gue hanya suka musiknya lah. Dia pernah kolaborasi Half of My Heart kalau gak salah lagunya. Iya. Itu mereka collab gitu ya, kalau gak salah ya. Jadi ya hanya sebatas itu. Jadi gue pakai John Mayer. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Tapi ternyata dampaknya sangat tidak baik waktu itu buat gue ya, karena dibully habis-habisan sampai tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran akhirnya. Waktu itu gue agak-agak trauma tuh saat itu. Akhirnya setiap ngeliat band apa gue pakai kaos band tersebut akhirnya. Gara-gara gue sempet dibully itu ya, sempat agak sedikit mengganggu jiwa, stabilitas juga waktu itu. Mungkin besok kayaknya mungkin gini kali juga Mas. Jadi pada saat lu mau gue dapet nih. Jiwaan gue tuh lumayan terganggu saat itu.
Jadi lo mesti lihat dulu nih story behind-nya nih. Ini orang pernah ada masalah. Nah itu, kayaknya gue perlu. Akhirnya yang selanjutnya gue bener-bener kayak, ini pernah ada masalah kan nih? Takutnya ntar dibully lagi. Padahal kan emang ya gue tidak pernah mau tahu dia itu punya masalah apa. Gue pure hanya menyukai musiknya aja gitu. Iya. Kayak Taylor Swift kan gue koleksi juga. Koleksi ya. T-shirtnya gue koleksi, albumnya gue koleksi semua gitu-gitu. Ngomong-ngomong Taylor Swift tuh kan kebanyakan rata-rata 2000-an ya Mas ya? Ya 2000-an. Nah 2000 dia kan baru ya. Album pertama itu tahun berapa ya? 2000. Yang masih country gitu ya. Nah menurut lu kaos vintage yang mungkin lu tahu gitu ya Mas, atau lu bisa ngomong gitu ke teman-teman itu, kaos vintage era untuk apa sih yang menurut lu keren atau mungkin lu jadiin satu patokan, wah ini keren nih. Apa dia era 80s, 90s atau sebenarnya gini, 2000? Balik lagi itu kan selera ya. Lu suka musiknya di era tahun berapa. Jadi kalau ngomong keren atau bagus itu kan sangat relatif ya. Sangat relatif dan juga tergantung selera kita aja. Iya, jadi benar. Bisa jadi keren menurut gua tapi jelek buat orang lain. Betul. Kadang-kadang band juga dia ada rilis di tahun 80. Iya. Misalnya ada yang dirilis di tahun 90. Kalau gue pribadi sebenarnya gini, kalau 80s itu kan memang cuttingnya ada agak lebih kecil ya. Iya. Dia kayak turun ya, sizingnya turun. Jadi misalnya L itu jadi kadang-kadang suka jadi seperti S ya. M. Kalau secara cutting atau dipakai enak sebenarnya 90s tuh enak. 90s ya. 90s tuh cocok lah. Bener. Cuma kalau band-band yang gue suka kebanyakan 80s. 80s ya. Iya. Musisi-musisi 80s tuh suka banget gitu. Jadi kadang-kadang kayak kemarin gue dapet Starship gitu ya. Itu jarang banget. Nah itu dapat tuh, tapi size-nya L dan 80s kan, jadi kecil gitu. Ya udah, tapi karena gue suka bandnya. Tapi masih bisa tuh Mas pakai tuh. Ya mau nggak mau deh. Karena susah nyarinya gitu. Cuma mungkin badan. Kadang-kadang juga kalau emang gak cukup, gue koleksi aja. Kayak gue pernah dapat Christopher Cross yang Sailing itu, lagunya Sailing itu. Aduh itu enak banget tuh ya, Sailing. Itu size S, tapi tetap gue beli. Karena gue suka aja sama musiknya. Artinya lu tuh sampai ke titik dimana walaupun tuh kaos misalnya nggak bisa pakai, lu tetap beli ya? Tetap beli. Karena itu buat gue simpen aja. Gitu ya. Karena emang gue suka musiknya. Dan belum tentu ada lagi juga kaosnya gitu loh, kayak Starship gitu, atau kemarin gue dapat Hearts yang warna biru gitu. Murah, harganya nggak ya sekitar 1 jutaan ya gitu ya. Tapi karena gue suka musiknya dan suka jarang-jarang lah ada kaosnya gitu ya. Ya gue beli aja gitu, kayak Air Supply gitu. Ada yang 80s beli. Ya Air Supply juga tuh sebenarnya untuk era sekarang tuh termasuk udah langka ya. Ya. Kalaupun ada juga memang. Chicago tuh gue ngumpulin hampir banyak banget tuh Chicago. Emang gue suka banget Chicago. Chicago enak. Peter Cetera, Peter Cetera ya. Nah, ya sebenarnya balik lagi. Ada kolektor kayak gue tuh memang mengkoleksi sesuatu yang memang disuka ya. Jadi kalaupun nggak kepakai pun tetap gue pajang gitu. Artinya dia punya sentimental value lah. Yes. Betul. Tapi syukur-syukur memang bisa dipakai ya. Jadi bisa istilahnya kalau kita mengapresiasinya tuh enak ya. Betul. Apalagi kayak misalnya contoh tadi Procol Harum itu gue suka banget gitu. Whiter Shade of Pale itu kan salah satu lagu yang sampai hari ini didengar masih enak gitu. Karena setuju gak Mas, kadang-kadang apa yang kita pakai itu sedikit banyak juga semacam identity buat kita di halayak orang ya. Artinya orang juga jadi bisa tahu. Selera lu di sini nih. Contoh misalnya gue kan pecinta boyband juga. Jadi boyband tuh gue koleksi. New Kids on the Block, Boyzone, Backstreet Boys, Take That, NSYNC tuh gue koleksi semua. Karena emang zaman SMA emang gue suka banget dengerin lagu-lagu boyband gitu. Nah Mas, ini kan kita tahu ya, kalau yang namanya hobis apapun itu, dia kan punya genrenya masing-masing. Yang kira-kira banyak diburu kolektor tuh apa sih Mas? Baik genre maupun kalau secara ini ya, market sebenarnya masih kaos band ya sebenarnya. Masih kaos band. Karena musik itu memang kuat kan, community-nya kuat banget. Universal ya. Dan memang masing-masing punya fanbase-nya masing-masing juga. Kayak misalnya metal itu ada sendiri. Terus R&B punya ada sendiri. Jazz ada sendiri, pop pasti ada. Nah, kebetulan juga yang repotnya adalah gue suka semua. Makanya kadang-kadang random banget dari yang metal, dari yang
metal tiba-tiba sukanya pop gitu, Mariah Carey dia, tapi Megadeth juga gitu. Iya. Atau misalnya Metallica tapi dengerin juga Level 42 gitu. Pas itu ya. Atau Chicago atau Air Supply misalnya. Iya. R&B juga suka. Hip hop gue suka juga. Iya. Tapi Tupac, Ice Cube gitu-gitu kan. Bener. Tapi Snoop Dogg. biar gimana kan nggak bisa dipungkirin itu kan karena memang kecintaan kita sama musik ya. Mas? Iya. Jadi mau nggak mau kan kita terpaksa harus universal juga ngoleksinya kan. Tapi ada juga kan memang yang sesuai dengan genre juga, misalnya dia memang fokusnya di grunge misalnya, atau metal, atau alternatif gitu, atau shoegaze, ya ada juga yang kayak gitu-gitu ya. Nah kalau gue tuh termasuk yang lumayan semua, sama kayak Iksan ya? Bisa. Iya, vintage nail itu lumayan semua ada tuh. Semua ya. Nah, Debbie Gibson-nya ada dia. Debbie Gibson ada dia. Ya. Cuman ini kan kita bicara genre band berarti nih, Mas. Nah, cuman kalau dari genre misalnya kalau kita pecah lagi klasifikasi vintage ini kan ada art, ada movie gitu ya. Nah, juga ada mungkin anime gitu ya. Ada anime, ada sports misalnya. Nah, lu sendiri kalau tadi kita udah bicara dari genre band, kalau dari genre ini sendiri? Ini repotnya juga nih sekarang gue lagi berkembang ke situ-situ juga. Movie ngumpulin juga. Nah, art juga ada beberapa yang gue kumpulin. Iya. Kayaknya udah waktunya lo punya museum sih, Mas. Aduh, repot ini. Kadang-kadang yang bingung adalah ini lemarinya udah nggak cukup. Iya, benar. Jadi bingung juga kadang-kadang gitu. Ini ditaruh di mana ya? Karena kok kaos gue banyak banget. Berapa banyak sih, Mas? Kalau boleh tahu sekarang nih mungkin pemirsa mau tahu di rumah koleksi lu sampai ribuan kayaknya deh. Hah? Ribuan kayaknya. Ribuan nih. Gila, ribuan seperti mana? Ribuan. Nah terus kalau ribuan gitu Mas kan kadang-kadang ada ya kaos yang mungkin ada satu titik kita bosen nih. Gitu iya. Bosen nih. Terus mungkin gue mau lepas. Nah, mau lepas ini kan kita sedikit banyak udah bicara value dong. Nah, value ini kan ada value saat kita beli, ada mungkin ada value juga yang mungkin kita udah deh gue mau lepas. Ya. Cara lu nentuin ngelepas ini apakah punya patokan misalnya? Lepas berapa gitu? Sebenarnya jujur ya, gue kalau ngejual tuh malah seringnya rugi sebenarnya. Kalau kaos ya, apalagi ke teman-teman sama kolektor gitu ya. Iya. Tapi balik lagi, kadang hobi itu kadang-kadang bukan hanya soal nominal ya, tapi silaturahmi. Benar. Kadang-kadang ada hal-hal yang ternyata dari situ ternyata kita karena hobinya sama malah jadi bisnis misalnya. Termasuk kita ya Mas ya. Karena kita dipertemukan kaos ya. Karena t-shirt kan. Jadi sebenarnya ini tidak semata-mata karena hanya uang sih menurut gue ya. Kalau udah hobi ya. Setuju. Jadi kayak kadang-kadang ya senang aja gitu walaupun gue belinya tadinya misalnya berapa, kayak contoh waktu itu pernah beli 18 juta gitu terus dijual 13 juta gitu. Kan ruginya 5 juta. Iya benar. Tapi gue happy aja gitu. Iya. Tapi kadang-kadang juga untung gede juga. Waktu itu yang tiba-tiba ada orang Jepang datang gitu ya. Iya. Gue ngasal jeplak aja harga dan dibeli sama dia. Terus untung gede gitu. Ya udah gitu. Jadi maksudnya apa ya? Memang nggak niat untuk beli ya? Untuk jual ya? Tapi kadang-kadang juga mungkin kalau ada kebutuhan yang misalnya contoh kayak lagi renov rumah kemarin. Terpaksa tuh. Misalnya satu ya. Iya, misalnya ada 1-2 yang dilepas gitu. Yang gue anggap ntar juga bisa lagi beli gitu. Kita dapat ya. Walaupun mungkin susah atau harganya makin mahal gitu. Tapi kan kalau misalnya kita sebenarnya kalau menurut gue ya di dunia ini tidak ada yang rare. Oh, tidak ada yang rare. Okay. Kalau lu ada duitnya. Oh iya betul. Itu setuju juga sih. Kalau lu punya uang, pasti yang mahal pun lu bisa beli. Benar. Mau harga 500 juta kayak kalau lu ada duitnya ya lu pasti punya kan akhirnya beli. Benar. Jadi yang rare tuh bukan barang, sebenarnya duit yang rare. Kalau itu gue setuju sih. Kayaknya emang bener. Itu berlaku di semua komoditas. Kayaknya iya kan gini. Pas gue coba gitu, contoh misalnya gitar gitu ya. Gitar itu kan, ini langka nih. Wah nggak ada lagi di dunia misalnya. Satu-satu di dunia. Atau misalnya hanya 5 di dunia gitu. Gak akan nemu lagi misalnya. Ternyata pas gue ke Jepang, apa yang gue pengen di Indonesia ada semua. Ada. Rickenbacker tahun 80 ada semua. Iya. Tapi harganya mahal. Ya permasalahannya ini kita willing to pay gak nih? Nah permasalahannya duitnya ada gak? Kalau ada uangnya kita beli gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya tidak ada yang rare. Pada akhirnya gue gini, kalau misalnya menjual sesuatu barang yang disayang banget gitu ya. Pada akhirnya tidak ada yang abadi. Akhirnya tidak gitu. ada yang abadi ya. Jadi berarti semua kaos lo nih Mas yang lo kumpulin sekian banyak ini, artinya
ada potensi kemungkinan juga akan lepas dong satu persatu. Nah itu makanya belum tentu juga. Karena kadang-kadang ada misalnya ada kaos yang memang tinggal satu gitu. Terus gua anggap kaos ini kayaknya susah deh dapatnya misalnya gitu. Walaupun seperti yang gue bilang tadi mungkin kalau ada uang mungkin bisa aja. Tapi kan mungkin perlu waktu ya untuk mendapatkan itu lagi gitu ya. Nah kadang-kadang kayak misalnya contoh kayak Babyface ini mungkin orang nggak akan terlalu tertarik karena pasti akan lebih memilih Snoop Dogg atau memilih TLC misalnya gitu ya atau Whitney Houston. Jadi gue anggap adalah ini gak usah gue jual lah gitu. Karena mungkin nggak banyak orang yang tahu, mungkin hanya 1-2 orang misalnya atau yang menganggap ini punya value gitu. Kayak contoh gue pernah membeli t-shirtnya Nostalgic gitu ya. Ada band yang Prefab Sprout. Itu nggak banyak banyak. Iya nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. Tapi musiknya bagus banget. Gue suka banget. Dan harganya akhirnya kalau dipikir-pikir juga ya sama kayak lu beli Cocteau Twins atau The Sundays. Masih lumayan juga ya. Iya. Tapi kan nggak semua orang tahu ya karena gue suka sama musiknya ya udah beli gitu loh. Jadi sebenarnya apa ya kalau koleksi vintage itu memang kalau kita kolektor ya pasti yang pertama adalah kita harus suka dulu aja gitu. Suka ya. Nah kalau nanti ternyata ada kesempatan misalnya ternyata ada orang yang mau beli gitu, gue bayarin dong. Misalnya, gue belinya 25 nih, ya gue bayarin 24 lah, misalnya rugi 1 juta gitu ya. Rugi 1 juta. Terus kita kan juga untung pakai tapi udah kan. Iya, tapi kita juga masih oke lah gitu. Ya udah gitu. Atau misalnya rugi 3 juta, tapi kita rela, ya nggak masalah juga. Gitu ya, happy aja ya Mas ya. Maksudnya nggak ada patokan sih maksudnya. Nggak ada ya. Kalau kolektor itu biasanya karena dasarnya dia kesenangan ya, passion ya. Jadi jadinya. keuntungan itu bukan dari kadang-kadang bukan dari keuntungan yang dari nominal, tapi keuntungan misalnya koneksi misalnya gitu. Iya itu setuju. Misalnya ada waktu itu gue sempet bahkan kalau misalnya itu nggak perlu beli, gue kasih kadang-kadang. Oh gitu ya? Iya, ada beberapa orang yang memang gue kasih gitu. Karena ya itu balik lagi kalau barang-barang hobi itu tidak semua karena uang. Itu ya. Mungkin kita belinya pakai uang ya, tapi ketika udah misalnya ada partner gue gitu ya, dia suka itu kasih aja gitu. Iya. Nggak mikir itu gue belinya berapa gitu. Jadi di titik ini nih buat seorang Rian Eki Pradipta, lo lebih seneng disebut sebagai kolektor atau mungkin juga udah kolektor. Kolektor. Habis dikoleksi di dol gitu. Jadi artinya tetap ada hal beberapa tuh yang mungkin akan dijual gitu. Nggak pernah niat. Oh nggak pernah niat. Jadi nggak pernah diniatin akan dijual atau tidak. Jadi kayak tergantung sikon aja. Misalnya ada orang datang. Kayak misalnya contoh beberapa seller datang ke rumah awalnya nawarin. Oke. Tapi nggak taunya dia lebih tertarik barang-barang gua. Itu sering terjadi itu. Sering terjadi tuh. Yang tadinya mau nawarin ke gua untuk menjual ke gua, jadinya malah dia yang beli. Iya. Itu sering banget. Gitu ya. Tapi balik lagi buat seru-seruan aja. Iya. Artinya memang dari awalnya memang nggak niat jual sebenarnya. Nggak pernah niat dijual, tapi ya. Ketika misal nih, lagi ada, kemarin lagi renov rumah kan gitu, RAB-nya berapa, ternyata 3 kali lipat. Nah itu kan biasanya mau nggak mau, kadang-kadang lepas dulu deh. Tapi t-shirt yang mungkin gue masih bisa lihat di mana-mana gitu. Iya. Artinya harganya mungkin value tinggi, tapi gue masih bisa lihat nih di tempatnya. Nggak terlalu. Masih bisa di tempat yang lain-lain masih bisa ngelihat, walaupun harganya udah mahal ya. Iya. Tapi paling enggak gue tahu di mana harus membelinya lagi. Ketika nanti ada budgetnya gitu. Iya. Nah ngomongin budget mahal, kebalikannya Mas, lu pernah nggak punya pengalaman nggak sengaja lu beli kaos murah? Nah ternyata itu saat itu value-nya tinggi. Ibarat kata kalau buat orang-orang tuh, wah ini dapet jackpot nih istilahnya gitu. Ada berapa kali, sering juga zaman dulu misalnya belinya dulu ya masih 200.000, 300.000. Sekarang harganya udah di atas 10 juta, 12 juta gitu. Ada. Itu sering sekali ya. Sering banget. Oke. Mas, boleh ceritain nggak ke teman-teman ya? Mungkin ada pencarian lo selama di main vintage ini, yang ibaratnya lo tuh punya big ISO, yang gua harus dapetin ini kaos, gimana pun caranya. Tapi itu susah banget, hitungannya tahunan lo dapetin. Salah satunya, kalau yang sampai gue pengen banget tuh ada TLC yang krip ya. TLC krip ya. Yang Rapti.
Oke. Nah, itu salah satu yang sampai ya ketemuin di US waktu itu. Tapi akhirnya kejual, akhirnya dibeli sama orang Jepang. Tapi harganya di atas Tinggi. yang gue beli, Oke. tinggi. Terus tiba-tiba pengen lagi. Akhirnya kemarin beli lagi tuh di US, ketemu lagi. Masih dapat tuh? Dapat ya. Yang Crip, yang TLC. Iya Crip TLC. Mas, boleh tahu nggak sih dari sekian banyak kaos lu ini, gimana sih cara lu ngerawat kaos-kaos lu ini? Jadi gue tuh pernah punya pengalaman waktu itu, salah Morrissey, yang Vauxhall NI itu waktu itu datang dari UK, nyampe, terus minta tolong ART. ART, oke. Biasanya rusak nih. ART cuci, tolong dong. Terus tiba-tiba dia teriak, mas, kenapa? Ini kok sobek gini-gini. Wah, disitulah merasa berdosa. Bukan. Ini Nyesek ya? Nyesek banget itu kayak. Iya. Ini lebih dari patah hati kayaknya. Iya. Jadi akhirnya mulai dari situ gue jujur gue tuh nyuci sendiri. Sendiri ya? Iya. Oke. Kaos itu gue cuci sendiri sekarang. Iya. Terus cara lu ngemas atau mungkin nyimpen? Jadi nggak pernah gue setrika sama sekali. Oke. Dicuci itu hanya dicelup-celup aja, celup-celup dengan yang cair ya, deterjen cair. Udah, terus jemur. Biasa. Jemurnya juga dibalik, gitu-gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kayak gue nggak gue kucek yang kasar gitu, coba meresnya pun juga pelan-pelan gitu. Nah, namanya kita sama-sama paham itu kaos sudah umur sekian puluh tahun lah ya katakan. Kita juga khawatir dia punya. Paling aman sih nyuci sendiri sih gue. Sendiri ya. Iya. Sampai hari ini masih nyuci sendiri kalau yang kaos-kaos yang vintage ya. Kalau yang baru-baru justru malah ART. Benar-benar. Sulitnya ya itu Mas. Kadang-kadang kita tuh tanpa kita sadar bahwa orang yang kita suruh atau bahkan orang rumah sendiri tuh mereka nggak paham value-nya. Betul. Nah, itu jadi jadi bumerang juga buat kita gitu kan. Mereka kan kita juga kadang-kadang suka nggak mau tahu, nggak mau ngasih tahu juga harganya kan. Benar. Gitu. Jadi ya lebih aman sih kalau kaos vintage ya dicuci sendiri sih. Ya udah cuma sama ini. Kalau warnanya kalau hitam aman ya. Kalau misalnya ada warna merah atau biru gitu dia suka luntur nyampur. Nah itu biasanya nggak gue campur tuh. Jadi emang sendiri-sendiri. Kalau apalagi ya, warnanya putih itu nggak boleh dicampur sama yang ada warnanya ya gitu. Nah Mas, ini kan kita sama-sama tahu ya di dunia vintage ini kan udah cukup rame nih teman-teman yang menjadikan ini suatu lahan usaha lah gitu. Cukup worth it nggak ini? Oke. Jadi gini, kalau misalnya sekarang pastinya kan kalau kaos-kaos dia menyukai vintage t-shirt kan pasti dia mulainya dari mana dulu? Dia sukanya arty kah atau movie tee kah atau kaos musik misalnya gitu ya. Tapi mungkin kalau saran gue mulailah dengan satu, kalau pemula biasanya kaos-kaos yang terjangkau nggak apa-apa. Misalnya mungkin gak harus yang sampai harga 1, 2 juta, 3 juta dulu atau 10 juta gitu. Tapi misalnya mulai dari yang 500.000 atau 800.000 gitu. Tapi yang memang apa ya vintage. Misalnya yang kaos-kaos 90s gitu. Karena pasti akan ada value nantinya. Nah, sorry gue potong sedikit. Tadi bicara kaos 90s. Lu ada tips nggak buat istilahnya buat mungkin juga teman-teman yang baru akan memulai. Gimana sih cara mereka istilahnya bisa menentukan oh ini kaos original, ini kaos vintage, yang ini remake, yang ini reprint gitu ya. Tantangannya di era sekarang adalah ini orang-orang udah jago-jago banget nih. Nyamain bahkan sampai detail itu disamain. Kan banyak juga yang ketipu kan. Benar. Yang looknya bahkan hampir mirip. Terus nyari celahnya untuk ini apa ya? Sama ya. Itu banyak sekarang tuh udah jago-jago makanya. Iya. Balik lagi mungkin kita perlu juga memperhatikan siapa yang menjual. Jadi kredibilitas si seller ya. Jadi kita juga harus cek juga track recordnya si seller itu seperti apa. Terus mungkin harus bisa lihat juga dia follow siapa atau siapa kayak misalnya. Karena banyak banget yang nakal di era sekarang. Kalau zaman dulu mungkin nggak banyak, justru malah banyak kan yang official atau yang jujur gue tuh dulu hampir nggak pengen beli yang bootleg sebenarnya. Rata-rata official ya. Rata-rata official. Karena pastinya kalau official itu kan sebenarnya kita juga menghargai bandnya. Karena itu kan pasti akan berpengaruh ke
royalti untuk bandnya tersebut gitu. Kayak sekarang kan Beatles, Rolling Stone itu kan Michael Jackson itu kan sampai hari ini masih dapat royalti dari merchandise mereka kan. Nah kalau bootleg itu kan berarti tidak official sebenarnya, unofficial. Itu dari fans ya. Dari fans. Tapi sekarang ini kan ya kita tahu ya bootleg 90s kan juga punya value. Ya. Punya value. Harganya juga kadang-kadang. Ini sebenarnya kan bootleg juga nih, sebenarnya ini bootleg nih. Tapi ini punya value sekarang. Benar. Jadi kembali lagi, mungkin kalau menurut gua kita juga perlu menghargai bandnya. Ya paling tidak lu juga punya yang official. Iya. Setelah itu lu mau beli yang bootleg dan lain nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau mau tetap punya value, biasanya 90s, bootleg 90s. Ya. Itu masih sampai hari ini masih value masih ada ya. Menurut karena biasanya bootleg itu desainnya malah lebih menarik dari official. Benar. Makanya salah satunya yang ini. Makanya gue tuh sampai hari ini, saya contoh gini, gue nonton, misalnya waktu itu berapa kali nonton konser di LA gitu ya. Itu gue nonton John Mayer atau misalnya waktu itu nonton Earth, Wind and Fire sama Lionel Richie gitu ya. Itu gue beli official juga, tapi gue beli bootleg juga di luar, di parking lot. Iya gue beli. Iya. Jadi maksudnya banyak tuh biasanya kalau di konser-konser tuh. Itu gue gitu. Jadi gue tetap beli yang official untuk menghargai si bandnya. Tapi untuk memenuhi kesenangan gue juga biasanya gue beli bootleg. Jadi maksudnya gue tidak berdosa juga karena gue tetap beli yang official, tapi yang bootleg ini kan biasanya memang dibuat untuk dari fans untuk menghargai si bandnya lah ya. Tapi kadang-kadang sekarang udah seller juga udah bikin bootleg juga kan. Gitu. Jadi biasanya ya buat punyaan aja. Punya ya. Gitu. Mas, menurut lu komunitas kaos vintage di Indonesia tuh vibes-nya udah kayak apa sih? Maksudnya tuh di sini apakah masyarakat kita udah bisa menjadikan ini suatu lifestyle? Mungkin belum juga ya. Tapi menurut opini lu sendiri. Oke, sebenarnya sangat niche ya. Maksudnya ini komunitasnya masih, menurut gue masih itu aja sebenarnya. Jadi kayak yang kayak misalnya kita menjual pun juga kayak kalau nggak salah, yang gue lihat ya sepertinya masih dari seller ke seller. Jadi kayak ada yang baru-baru tapi masih sedikit gitu menurut gue ya. Nah mungkin caranya mungkin kita bisa juga mengedukasi dengan misalnya kita juga perlu juga memikirkan harga sebenarnya. Harganya mungkin biar yang muda-muda ini juga mau beli, mungkin harus ada beberapa t-shirt yang memang harganya terjangkau, misalnya nggak sampai misalnya nggak sampai 1 juta rupiah misalnya, tapi nanti ketika dia sudah punya uang dan lain pasti nantinya akan beli yang grill pasti tuh. Betul. Tapi maksudnya untuk masuk ke yang baru-baru kita juga perlu juga punya kayak kaos-kaos yang range-nya tuh nggak yang terlalu mahal-mahal banget tapi juga vintage gitu. Dan menurut gue kayaknya masih banyak deh mas kaos-kaos yang memang di under 1K yang istilahnya juga nggak kalah bagusnya, bandnya juga nggak kalah bagusnya, era-eranya bahkan kalau gue lihat banyak era-era 80s or 90s juga masih tuh. Ya makanya kadang-kadang kalau misalnya udah kayak kaos-kaos Grunge itu kan udah agak jarang tuh yang di atas di bawah 1 juta ya. Ya mungkin kita perlu juga tuh ada misalnya udah lama nggak keluar misalnya kaosnya nggak laku-laku ya mungkin diturunin atau apa untuk bisa memperkenalkan ke generasi yang selanjutnya, regenerasi lah. Gitu karena kita perlu juga mungkin anak-anak SMA udah mulai suka karena gini kita perlu juga memperkenalkan vintage ini kalau mau happening harus ke Gen Z juga. Iya benar gitu, karena Gen Z lah yang sama Gen Alpha ya siapa tahu bahkan ya estafet selanjutnya. Iya gitu. Jadi memang kita perlu juga memberikan kesempatan mereka untuk mempunyai kaos-kaos vintage itu karena yang mereka tahu kan sekarang tuh kaos vintage itu mahal-mahal. Apalagi udah ngelihat Nirvana gitu hard shape box gitu. Kan udah nggak mungkin kita nemu 20 juta gitu sekarang. Bener. Di atas 50 juta semua gitu ya. Jadi kayak kita perlu juga memberi ruang atau kesempatan untuk yang baru-baru ini punya kaos-kaos itu. Iya. Gitu. Makanya gue kadang-kadang juga sama yang muda-muda gitu, seller-seller muda gitu ya. Kadang-kadang pas datang ke rumah, kadang gue juga suka memperkenalkan tuh, nih lagunya ini nih, kayak misalnya Roxy Music misalnya. Sampai begitu ya? Iya, gue suka gitu tuh, kayak dulu Sundays misalnya. Ya senang aja, akhirnya Sundays sekarang udah mahal. Mahal, iya.
Terus The Last gitu zaman Iya. dulu kan There She Goes. kan nggak semua orang tahu zaman itu. Iya benar. Tapi akhirnya gue coba memperkenalkan juga nih. Jadi kayak beberapa seller yang datang ke rumah tuh gue dengerin lagu-lagunya. Nih keren nih gini, Roxy Music gini. Tapi Mas secara persentase ya kalau kaos vintage ini ya. Artinya kalau kita ambil global malah kayaknya cenderung naik ya kaos vintage ini ketimbang dia stagnan atau turun secara value. Ya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin dunia itu sebenarnya naik ya. apalagi di Jepang. Iya. Kalau Amerika udah pasti karena memang banyak barang di sana ya. Oke. Di Thailand udah pasti ya. Oke. Kan memang Thailand dari dulu memang udah banyak nyimpen barang-barang juga. Kayak di Jepang udah pasti tuh. Iya. Ada Second Street lah, ada apa. Iya betul itu kan. Nah, Mas Rian, nih untuk dunia kaos vintage ini sendiri menurut lo ya, khususnya kaos vintage. Ya. Dia ini akan sustain atau kira-kira masa depannya akan seperti apa? Pastinya akan tetap punya marketnya sendiri ya. Market sendiri ya. Akan tetap hidup pasti gitu karena sesuatu hal yang collectible itu pasti ada marketnya. Ada market. Ada marketnya. Apalagi barang-barangnya memang beredarnya nggak banyak gitu-gitu. Dan itu semua jenis barang sih menurut gue, kayak nggak hanya t-shirt, ada yang piringan hitam, ada yang streetwear. Sekarang kan streetwear juga naik lagi. Kebetulan gue juga lagi banyak ngumpulin streetwear sekarang. Oke. Itu juga cukup jadi bikin gue juga nggak selalu beli kaos band. Oke. Nah Mas, untuk sekarang nih kalau kita bicara dari sisi value, kalau kita bicara kaos band aja, menurut lu kaos band apa yang sekarang value-nya nih cukup lumayan grail dan hype ya di kalangan pencinta? Gue lihat sih masih kayak band-band shoegaze kayak Ride, My Bloody Valentine. Grunge mungkin? Itu grunge pasti ya. Grunge tuh masih kayak Nirvana, Soundgarden gitu-gitu kayaknya masih. Akan terus sama band-band alternatif ya, kayak ya seperti Smashing Pumpkins, Britpop juga kan gara-gara Oasis. Iya, Reuni kan naik juga tuh. Oasis juga harganya juga mulai naik juga. Mas, lu bisa memprediksi nggak kira-kira ke depan tuh mungkin kalau kita bicara kaos vintage, the next big thing-nya nanti kira-kira kaos apa nih Mas? Menurut gua kaos-kaos era 2000-an itu akan menjadi satu hal yang dicari ya. Kayak contoh, kayak misalnya band-band 2000-an misalnya gitu, kayak misalnya Impala misalnya gitu ya. Benar-benar. Impala juga udah lumayan. Iya, itu maksudnya udah mulai ada marketnya. Harganya udah mulai naik tuh gitu. Terus atau mungkin kaos-kaosnya misalnya kaosnya Bruno Mars tapi yang awal-awal misalnya gitu. Iya, benar-benar. Atau kaosnya John Mayer misalnya yang awal-awal gitu. Iya. Itu kan udah mulai harganya udah nggak yang murah juga sekarang. Benar. Tapi setuju sih Mas, nanti seiring berjalan waktu ya era 2000-an itu akan jadi vintage. Akan jadi vintage. Kan vintage itu kan biasanya kan 10 tahun ke atas. Benar. Udah dibilang vintage itu 10 tahun ke atas gitu. Iya, oke. Nah Mas, ini kita udah mau masuk ke penutup sekarang. Kalau gua boleh tanya, versi 3 kaos grail menurut seorang Rian Masif. Menurut gue ya, Nirvana yang heart shape box tuh masih Heart box ya. salah satu yang masih kalau orang punya tuh kayaknya value-nya naik gitu loh. Oke. Satu. Dua lagi berarti yang grail banget ya. Entah kenapa Tupac yang mana nih? Yang gue bawa sih. Oh, ada ya. Dapat di waktu rekaman di LA kemarin, gua ini eman sama satu seller, akhirnya datanglah dia ke tempat ke Airbnb kita. Iya. Dan emang ini yang gua cari dari zaman dulu karena yang ada printed yang di USA-nya. Dia tag apa tuh? Tagnya mungkin Backlub ya. Backlub ini. Biasanya Backlub ya. Salah satu yang jarang banget sih. Itu backitnya bagus banget sih. Backitnya bagus banget. Salah satu yang kalau boleh tahu, Mas, di angka berapa waktu itu? Dapat 1.200 ya. 1.200 berarti sekitar kurang lebih 20-an ya. Hampir 17-18 ya. Kan sekarang udah 16.700. Iya, kurang lebih 20-an nih. 20-an. Iyalah kurang lebih. Iya, 20-an. Bagus banget. Hitungannya murah nih sebenarnya. Kalau menurut dia sih murah gitu. Murah.
Karena gue belinya bareng ada Bundle vape yang TLC ya. Aslinya dia tadinya 1.500. Oke. Awalnya. Terus akhirnya bisa turun 1.200. Terus satu lagi apa nih kira-kira? Satu lagi tadi kan ini ya. Heart shape box. Set box, 2 pack. Mungkin kalau menurut gue ya. Right. Yang aware. Dia ada hitam ada putih tuh. Yang Sama putih lah ya bot lah ya. Oh putih ya. Itu Ya. sampai hari ini belum punya. Belum punya apa karena memang mungkin nanti value-nya akan naik terus. Ya nggak tahu, mungkin gue kayak gila ya harganya kok bisa nggak turun nih. Terus sekarang 50-an ya? Sekarang lebih dong. Lebih ya? Lebih lah. Makanya kok Udah kalau dulu tuh yang putih udah 3 digit sekarang. oh iya? Udah 3 digit. Nah Mas, nih ngomong kalau lu harus nyimpen hanya satu kaos nih di dalam lemari lu, kira-kira kaos apa yang nggak bakalan lu lepas? Hanya satu ya. Kalau gue sih begini, karena menurut gue harganya udah banyak yang gak masuk akal sekarang. Kayak, tapi balik lagi, namanya barang hobi itu, kadang-kadang kalau lu punya duit ya beli aja gitu. Iya benar-benar. Iya, maksudnya ya memang begitu. Semua barang-barang hobi dari lukisan, Benar. apalagi lukisan ya, lukisan kadang-kadang suka nggak jelas juga tuh harganya. Kadang-kadang unvaluable sih Iya. kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya gue tidak pernah memasalahkan soal berapa akhirnya si kaos itu, apa sih harga tersebut ya, harga kaos tersebut. Karena semuanya namanya barang koleksi itu kayak ya udah lu suka lu punya uang lu bisa beli ya beli. Ya. Kalau emang lu pengen beli tapi harganya nggak cocok ya jangan dibeli. Gitu. Semudah itu ya. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya semuanya punya apa ya, punya value masing-masing lah. Barang-barang koleksi itu, barang hobi, entah itu sepatu, Benar. entah itu piringan hitam, entah itu Karena menurut gue sih, t-shirt. namanya barang hobi itu dia memang lekat dengan sentimental value dengan si yang mau beli atau orangnya gitu. Jadi itu yang kadang-kadang buat satu barang itu jadi kadang-kadang udah nggak punya harga. Gitu. Ya priceless. Priceless. Jadi ya. Terserah aja. Ya benar. Tadi gue udah jawab belum ya kalau punya satu kaos? Belum Belum ya? Belum. Satu aja dari sekian ribu kaos lo. Ya katakan mau jersey, mau kan tadi juga kita dengar tuh. Bedain harus jersey sama kaos harus beda. Oke. Sekarang kita bicara kaos vintage klasifikasinya band deh. Di luar jersey. Oke. Kalau band The Divine Comedy deh. The Divine Comedy. Oh, The Divine Comedy. Iya. Karena nggak banyak orang yang nggak banyak orang nyari juga ya. Tapi yang tahu bahkan beredarnya juga. iya, tapi gue suka banget. Ada album, nama albumnya A Short Album About Love. Okay. Itu tahun 97. Oke. Itu ada lagu judulnya Everybody Knows. Itu salah satu lagu yang gue suka. Nah, itu bukan. Beda lagi ya. Everybody knows that I love you. Itu. Oh, iya. Itu bagus banget. Gitu ya. Itu gue punya t-shirtnya cover album. Itu tagnya Giant. Oke. Sebenarnya itu pertanyaan gue pancingan aja sih. Berarti kaos yang lo pegang ini berarti akan bisa juga dilepas dong berarti. Ini juga salah satunya yang susah dilepas nih. Kayaknya ya karena Babyface ini nggak tahu kenapa dari dulu emang suka banget sih. Dia gitu kan. Ya. Kan tadi bilang punya satu aja kalau emang harus dilepas. Oh itu jebakan ya. Jebakan. Tergantung lah tergantung. Nah terakhir Mas Rian, pertanyaan terakhir. Ada pesan nggak buat teman-teman mungkin buat teman-teman yang mau mulai mengkoleksi barang-barang ini atau misalnya dia mau mencari barang-barang ini, terus dari mulai dia menentukan barang-barang ini nih original atau enggak, atau bahkan dia juga punya mimpi nih kayaknya bisa dijadiin satu ladang usaha. Ada nggak pesan buat teman-teman? Kalau buat yang calon kolektor ya paling mulailah dengan yang official dulu, dengan yang original. Itu penting karena dengan kita membeli original kita menghargai juga bandnya dan carilah seller yang kredibel. Yes, itu yang kedua adalah mencari seller yang memang trusted ya, yang mungkin track recordnya oke gitu. Terus belilah sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai dipaksakan. Jangan sampai lu beli biar kelihatan keren gitu, beli vintage tapi
ngutang sana sini atau merepotkan orang sana sini gitu ya, demi memenuhi keinginan lu. Jadi sebenarnya sesuai dengan kemampuan aja. Tapi kalau ternyata lu mampu lebih, lu mau beli yang banyak ya terserah itu dah. Terus apa lagi ya? Ya paling mulailah dengan apa yang lu suka aja. Dari musik, dari movie misalnya. Tapi lu suka dengan misalnya movie, contoh misalnya suka Home Alone misalnya gitu. Walaupun Home Alone mahal kan. Iya. Ya. Tapi juga masih mahal ya. Iya. Kan saya punya satu di rumah. Ya pokoknya intinya mulailah sesuatu dengan yang kamu suka. Jadi gitu teman-teman. Banyak banget obrolan kita malam ini. Teman-teman juga udah banyak dengar cerita beliau dari mulai perjalanan dia meniti musik sampai mengkoleksi zaman dulu sejak SD, SMP, apa yang dia mulai. Nah, seru banget obrolan kita malam ini. Semoga apa yang kita obrolin malam ini sedikit banyak bisa memberikan teman-teman pencerahan, khususnya buat teman-teman yang mungkin baru kepengen mulai atau mengkoleksi atau sekedar pengen punya barang-barang. Ya mungkin tips-tips dari Mas Rian bisa dijadiin suatu patokan atau teman-teman juga mungkin bisa riset kembali seperti apa gitu. Yang jelas bahwa barang-barang vintage ini tentunya punya valuable atau sentimental value buat masing-masing orang. Dan tentunya pasti setiap orang berbeda-beda dalam memilih vintage piece ini sendiri. Oke teman-teman, kita kali ini thank you banget Mas Rian udah berkenan hadir, dan untuk di episode-episode selanjutnya teman-teman nantikan, dan kemungkinan besar gue nggak hanya akan membahas permasalahan vintage tees atau kaos vintage, nanti kita juga akan coba menghadirkan mungkin beberapa orang kolektor dari dunia audio, dunia elektronik, jam atau bahkan mungkin otomotif di sini, yang kita sama-sama akan coba dengar cerita mereka sehingga kita bisa sama-sama lebih mengenal dan mengapresiasi seputar vintage ini sendiri. Oke, segitu dulu teman-teman. Assalamualaikum. See you guys.